Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibu sekalian, ini adalah pertemuan perdana kita, ya kan ya? Pertemuan perdana kita biasanya untuk nanti ke depan ada baiknya kalau kita saling mengenal satu sama lainnya, ya. Baik, perkenalkan, saya Samsudin. Tapi kalau agak aneh disebutnya, nanti panggil saja Mr. Sam biar agak keren sedikit. So you may call me Mr. Sam. Saya dari LPK Fantastic English Center Kendari, Sulawesi Tenggara. Ini juga akan ada beberapa tugas yang harus kita selesaikan dan biasanya dikirim via email. Jadi email saya boleh dicatat fantasticsultra@gmail.com. Dan supaya adil, saya juga ingin mengecek nama Bapak Ibu sekalian ya, karena ini pertemuan perdana. Jadi saya sudah punya daftar hadirnya. Yang pertama ada yang Pak Haji, mana Pak Haji? Oh, Pak Haji yang ini ya. Terus Ibu Revita yang mana? Oh, Ibu Revita. Terus ada lagi Pak Hasan. Ya, wah, Pak. Yang gagah. Bajunya keren. Dan terima kasih. Yang keempat adalah Ibu Ayi. Yang mana Ibu Ayi? Lengkap semua ya, cantik dan ganteng semuanya. Baik, Bapak Ibu sudah siap belajar hari ini? Siap, Pak. Siap ya, baik. Kalau saya menampilkan gambar ini, kira-kira kalau diberikan satu kata, apa yang bisa disampaikan mengenai gambar ini? Satu kata aja. Ada yang bisa? Teknologi. Teknologi, apalagi? Think. Apalagi? Apalagi komunikasi. Jadi sangat luas ya, komunikasi itu luas dan sangat menarik jika dibahas. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan fokus ke cara melakukan komunikasi dengan kolega kerja dan pelanggan. Kenapa? Karena kita ini sementara mengikuti pelatihan kepemanduan wisata. Jadi judul ini diambil dan dikembangkan dari kode PAR UJ 01001.01. Ini pengembangannya menjadi cara melakukan komunikasi dengan kolega kerja dan pelanggan. Apa tujuannya? Nah, supaya kita semangat belajar, kita harus tahu tujuannya. Sehingga setelah selesai kegiatan ini, maka peserta diharapkan dapat melakukan komunikasi dengan kolega kerja dan pelanggan secara terbuka, profesional, dan ramah sesuai SOP ya. Di season plan-nya ada sesuai SOP. Kemudian tentunya manfaatnya bisa menjadi bekal buat kita sebagai tour guide untuk bisa melakukan komunikasi, karena sepanjang kita melakukan tugas sebagai tour guide, kita akan terus melakukan fungsi-fungsi komunikasi supaya bisa lebih fokus lagi. Bapak Ibu, please pay attention to me. Attention please, bisa? Baik, terima kasih ya. Jadi ada aturannya. Kalau Bapak Ibu tadi perhatikan kenapa saya merapikan kabel-kabelnya dan lain-lainnya, itu karena kita mengutamakan keselamatan ya, keselamatan. Jadi perlu nanti Bapak Ibu jika ada keperluan ke toilet, boleh angkat tangan, lambaikan tangan ke kamera, kita izin ke belakang ya, ada di belakang sana depan musola. Kemudian karena ini ruangan ber-AC dan memang rokok juga tidak baik buat kesehatan kata pembungkus rokoknya. Ini di sini nggak boleh ya merokok ya. Dan mudah-mudahan sepanjang presentasi saya tidak ada yang tidur ya. Kita nggak boleh tidur, dan HP di silent ya. HP di silent. Dan yang paling penting juga salah satunya adalah jika terjadi apa-apa di ruangan ini, nanti kita boleh berkumpul di assembly point yang ada di parkiran depan lobi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Kita akan berbicara tentang komunikasi ya. Tentu kita harus tahu dulu apa pengertian komunikasi itu. Bapak Ibu sekalian, apa? Boleh dibantu? Komunikasi. Penyampaian pesan dari satu orang ke orang lain. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Sama ya? Oh, kayaknya isi kepalanya sama semua ya, Bu. Baik, baguslah ya. Nah, jadi kalau ditarik salah satu pengertian, maka kita bisa mengatakan bahwa komunikasi itu adalah proses pengiriman. Jadi ada mengirim dan penerimaan informasi atau pesan antara dua individu atau lebih sehingga bisa dipahami dengan ya. Sehingga kalau berdasar dari pengertian itu, maka kita sudah tahu dong ya syarat-syarat proses komunikasi. Ya, kira-kira syarat apa yang Bapak Ibu kita bisa
tahu dari pengertian tadi. Syarat yang pertama apa? Komunikatornya dulu, ya. Komunikatornya dulu atau sumbernya dulu, ya. Sumber ini atau komunikator ini membawa apa, Bapak Ibu? Membawa berita atau pesan atau informasi, ya. Menggunakan apa? Media. Menggunakan media atau saluran, ya. Kepada siapa, Bapak Ibu? Komunikan atau penerima pesan. Akhirnya yang terjadi adalah adanya komunikasi yang berupa respon atau umpan balik. Tetapi poinnya Bapak Ibu yang perlu diperhatikan adalah bahwa pesan yang disampaikan oleh komunikator itu haruslah juga sama dengan pesan yang diterima oleh komunikan. Jadi harus sama. Baru nanti terjadi komunikasi antara yang baik antara komunikator dengan komunikan. Nah, keren ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya ingin mengulang kembali yang tadi pengertian komunikasi itu apa tadi Bapak Ibu ya? Penyampaian pesan yang dilakukan dua orang atau lebih. Oke. Baik visual maupun visual. Baiklah. Yang terakhir kita bahas tentang proses penyampaian informasi. Pertama dari mana Bapak Ibu? Komunikator membawa apa? Pesan melalui media kepada komunikan. Akhirnya hasilnya ada respon berbalik. Wah, luar biasa. Akhirnya kita sampai ke kesimpulan. Jadi kalau kita mau menyimpulkan keseluruhan materi kita hari ini adalah ternyata komunikasi itu adalah apa? Proses pengiriman dan penerimaan informasi atau pesan antara dua individu atau lebih, disampaikan yang mudah agar dipahami dengan mudah, baik melalui verbal maupun non verbal. Mohon dibantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sudah paham semua ya? Baiklah. Sebenarnya kalau begini mah kita akan enten melakukan tugas berikutnya. Saya ada beberapa pertanyaan karena dari tadi nggak ada yang mau nanya ya. Diberikan kesempatan bertanya, ada jelas semua. Baik, sekarang mau melihat apa benar yang disampaikan tadi, tersave atau lewat begitu saja ya. Ada yang bisa menyampaikan apa itu komunikasi? Angkat tangan. Pak Hasan, silakan Pak Hasan. Komunikasi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang dalam penyampaian informasi baik secara verbal maupun non verbal. Mantap. Ada yang bisa menyebutkan jenis lain dari komunikasi? Ada. Komunikasi langsung dan tidak langsung. Ada yang bisa memberikan contoh komunikasi tak langsung? Bisa menggunakan handphone ya. Wah, baiklah. Ternyata memang benar ya. Pantas tadi nggak bertanya apa-apa. Ternyata memang udah paham semua. Tetapi Bapak Ibu, ini supaya kita lebih mantap lagi ya. Saya sudah menyiapkan materi evaluasi untuk kita jawab. Dijawab ya sesuai dengan perhatikan instruksi kerjanya. Jawab nanti. Sudah. Oke. Coba. Baik, terima kasih ya. Sudah mantap lah semua ya. Terbukti dari tadi nggak ada yang bertanya karena memang sudah paham semua sepertinya ya. Baiklah. Bapak Ibu sekalian, supaya lebih padat isi kepala kita, saya ingin Bapak Ibu menuliskan jenis-jenis komunikasi menurut perilakunya. Jadi yang dicatat adalah menurut perilakunya. Boleh dikutip dari berbagai sumber dan sumbernya harus ditulis. Ditulis, diketik di atas lembar kertas A4, dikirim via WA atau melalui email yang saya sampaikan tadi ya, Bapak Ibu ya. Jelas tugasnya? Jelas ya? Baik Bapak Ibu, dan kalau tidak ada lagi sebelum kita tutup, saya ingin dibantu Bapak Ibu membereskan kelasnya, kertas-kertas yang
yang nggak dipakai dibuang ke tempatnya. Laptop semua dimatikan ya. Saya juga. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kebersamaan kita hari ini. Mudah-mudahan kita akan terus bertemu di kesempatan berikutnya. Doa lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.